Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Nadia Adila, biasa dipanggil Adel. Dan temanku bernama Salsabila Rahma, biasa dipanggil Eca. Kali ini kita sudah berada di ujung timur Pulau Bali, tepatnya di Desa Seraya, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Indonesia. Di sini kita akan menyaksikan salah satu tradisi yang terkenal banget di desa ini, yaitu tradisi Gebuk Ende Seraya. Yuk, kita simak video berikut. Wah, gimana nih teman-teman rasanya ketika baru sampai sudah disambut oleh tarian penyambutan. Rasanya pasti sangat menyenangkan sekali ya teman-teman. Nah, sebelum kita melihat tradisinya, aku akan memberitahu sedikit nih tentang desa ini dan juga tentang tradisi yang akan kita lihat nanti. Desa Seraya adalah sebuah nama desa yang terletak di ujung timur Kecamatan Karangasem, yang masyarakatnya berorientasi pada kegiatan pertanian. Pertanian yang diterapkan adalah pertanian lahan kering. Wilayah Desa Seraya berada di daerah dataran tinggi, dataran rendah, lembah-lembah, dan perbukitan kering yang dekat dengan pantai yang dikenal dengan Pantai Ujung. Dengan letak yang demikian menjadikan desa ini memiliki hawa panas dan curah hujan yang rendah. Daerah Seraya sebagian besar pegunungan telah gundul akibat difungsikan sebagai pemukiman warga. Kondisi alam seperti ini menyebabkan desa Seraya mempunyai tanah yang kering dan tandus serta kurangnya sumber daya air, sehingga kondisi lingkungannya sangat gersang. Hal ini terjadi saat musim kemarau tiba dan melanda desa Seraya. Kehidupan warga desa Seraya yang sebagian besar hidup dengan mendapatkan penghasilan dari mata pencaharian bertani membuat warga sangat mengharapkan turunnya hujan. Bila turun hujan, masyarakat bisa menanam bahan makanan pokok, sehingga kebutuhan pokok terpenuhi. Sedangkan bila terlambat datangnya turun hujan, maka akan membuat warga cukup resah. Keresahan itu diakibatkan karena warga merasa terancam akan persediaan makanan yang semakin menipis akibat panen yang terancam gagal karena kekurangan air. Kebutuhan sumber air untuk keperluan konsumsi seperti yang digunakan warga untuk mandi, memasak, dan minum sudah bisa dinikmati oleh warga Seraya dengan adanya air PDAM yang sudah masuk ke desa Seraya. Akan tetapi, kebutuhan sumber air untuk keperluan bercocok tanam sampai saat ini masih mengandalkan air hujan. Hal ini membuat inisiatif dari warga Seraya untuk mengadakan pementasan tradisi Gebuk Ende atau Gebuk Seraya.
Gebuk ende adalah salah satu tradisi yang unik dan diyakini oleh masyarakat sekitar dapat membantu masalah mereka mengatasi masalah kemarau yang berkepanjangan. Tentunya tradisi ini sudah berjalan lama secara turun-temurun dan menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Istilah gebuk ende dikenal juga dengan nama gebuk seraya. Gebuk ende berasal dari kata gebuk dan ende. Gebuk berarti memukul dan ende berarti alat yang digunakan untuk menangkis. Alat yang digunakan untuk memukul adalah rotan dengan panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter. Sedangkan alat untuk menangkisnya terbuat dari kulit sapi yang dikeringkan dan dianyam berbentuk lingkaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tari gebuk ende merupakan salah satu tarian atau permainan yang menjadi tradisi masyarakat seraya yang dimainkan oleh dua orang lelaki baik dewasa maupun anak-anak yang sama-sama membawa ende dan penyalin, di mana pemainnya saling memukul dan menyerang. Teknik yang dibutuhkan adalah memukul dan menangkis. Gebuk ende biasanya digelar pada sasi kapat, kalender Hindu Bali, atau pada bulan Oktober sampai November. Secara historis, tradisi gebuk ende pada masa kerajaan Karangasem diangkat fungsinya sebagai pasukan laskar perang kerajaan Karangasem. Pada saat itu, masyarakat Desa Seraya merupakan salah satu pasukan andalan yang dikenal mempunyai fisik yang kuat. Masyarakat Desa Seraya merupakan warga pilihan yang sering disebut dengan Sorohan Petang Dasa atau golongan 40 yang memiliki kelebihan berupa kebal senjata tajam atau tidak terlukai dengan senjata tajam. Sebagai pasukan inti laskar perang kerajaan Karangasem, Krama Desa Seraya ditugaskan untuk menggebuk atau menyerang Lombok Barat, yaitu kerajaan Sele Parang yang akhirnya kerajaan Karangasem sepenuhnya menguasai Lombok. Belum puas berperang menghadapi musuh dan semangat kesatria masih berkobar, maka prajurit Desa Seraya bertarungan dengan teman-temannya sendiri, saling menyerang atau memukul dan menangkis dengan alat yang dibawa, yaitu alat seadanya. Dalam perkembangan zaman, tradisi gebuk ende yang secara turun-temurun juga berfungsi sebagai latihan militer prajurit kerajaan Karangasem dengan menggunakan tombak pedang dan tameng. Namun kini, setelah tidak adanya perang, ritual tradisi gebuk ende dikembalikan fungsinya sebagai ritual pemohon hujan dengan menggunakan peralatan rotan dan ende. Cara memainkan gebuk ende. Areal gebuk ende dapat ditentukan di mana saja, asalkan medannya datar. Tidak ada ukuran yang pasti untuk menentukan tempatnya, namun disesuaikan dengan kondisi arealnya saja. Sementara untuk menjaga keamanan pemain dari desakan penonton, lapangan dapat diberi pembatas seperti dengan tali ataupun bambu sebagai pagar pembatas. Sebelum permainan dimulai, para juru banten biasanya melaksanakan ritual permohonan berkat agar permainan gebuk ende ini dapat berjalan lancar dan memberikan kemakmuran bagi Krama Seraya pada khususnya. Setelah persiapan rampung, akhirnya permainan pun segera dilangsungkan. Pembukaan diawali dengan ucapan selamat datang untuk para pemain dan penonton. Selain itu, terselip pula pembekalan bagi para pemain untuk selalu mengedepankan kejujuran dan sportivitas. Tetabuhan, gamelan, menambah semarak dan khidmatnya permainan. Permainan dilakukan selama 10 menit dengan dipimpin oleh 2 orang wasit yang disebut saya, berperan sebagai pemimpin pertandingan. Mereka inilah yang mempunyai tugas untuk mengawasi permainan tersebut. Sebelum permainan mulai, saya atau wasit terlebih dahulu yang memperagakan tarian gebuk ende tersebut dan memberitahu ugar-ugar atau batasan yang harus ditaati oleh para pemain. Ugar-ugar tersebut diantaranya: 1. Pemain hanya boleh memukul di atas pinggang sampai kepala.
2. Tidak boleh memukul di bawah pinggang sampai kaki. 3. Permainan dapat usai bila mana satu pemain terdesak. 4. Di tengah lapangan terdapat sebuah rotan digunakan sebagai garis batas yang digunakan membagi lapangan menjadi 2 bagian. Sedikit informasi tentang tradisi ini bahwa tradisi ini bisa dimainkan oleh 2 orang laki-laki mulai dari anak kecil, remaja, hingga orang dewasa. Tujuan dari Gebuk Ende. Menurut Bendesa Pekraman Seraya, selain melestarikan tradisi yang mesti diwarisi secara turun-temurun, Gebuk Ende adalah merupakan permainan atau tarian sukacita penduduk desa Seraya bertujuan memohon hujan kepada pencipta alam ini. Unsur olahraga sangat ditekankan dalam permainan ini, yakni kekuatan fisik untuk melakukan pukulan serta kelincahan untuk menangkis. Selain Gebuk Ende, disakralkan tradisi ini juga diwariskan kepada generasi muda sebagai tari perang, sehingga pada tiap tanggal 1 Agustus kerap diselenggarakan untuk memeriahkan HUT RI. Kostum yang digunakan oleh para pemain yaitu ikat kepala atau yang biasa disebut dengan destar berwarna merah yang diyakini sebagai simbol keberanian. Kemudian menggunakan kain atau kamben dan menggunakan saput hitam putih atau yang dinamakan poleng. Alat musik yang digunakan atau iringan tarian tersebut yaitu dengan menggunakan alat musik tradisional khas desa Seraya, yaitu ada 1 pasang kendang cedugan, ada ceng-ceng rincik, ada tawa-tawa, ada 4 buah reog, ada seruling, dan ada kempur. Mungkin itu saja tentang tradisi Gebuk Ende Seraya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa kembali di tur selanjutnya.